Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Bu Nuki dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran prakarya. Kali ini kita akan mempelajari pokok bahasan proses produksi kerajinan bahan lunak, khususnya keramik dan floor clay. Mari kita pelajari bersama-sama. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang KD 3.2 dan 4.2, di mana KD 3.2 adalah untuk memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif. Dan KD 4.2 yaitu merancang pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Sebelum seseorang melakukan proses produksi suatu kerajinan, maka orang tersebut harus melakukan perencanaan atau perancangan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan yaitu meliputi kegunaan atau utility, kenyamanan atau comfortable, keluasan atau flexibility, keamanan atau safety, dan keindahan atau estetik. Yang dimaksud syarat kegunaan di sini adalah benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya mangkok atau wadah sayur. Untuk syarat kenyamanan atau comfortable di sini maksudnya adalah benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain dengan pegangannya, sehingga saat digunakan akan merasa nyaman bagi penggunanya. Sedangkan keluasan atau flexibility maksudnya benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Syarat keempat yaitu keamanan atau safety, maksudnya adalah benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Sedangkan syarat terakhir yakni keindahan atau estetik, maksudnya benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan dengan benda yang biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan, atau ornamen dan bahan bakunya. Karya yang baik dapat dihasilkan dengan proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan urutan proses perancangan karya kerajinan. Di antaranya, yang pertama adalah menentukan bahan. Yang kedua, mencari ide dari berbagai macam sumber. 3. Membuat sketsa. 4. Menentukan sketsa yang terbaik. 5. Mengumpulkan alat dan bahan. 6. Membuat produk. 7. Evaluasi atau uji coba produk. Dan yang terakhir adalah revisi produk. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari berbagai macam bahan alami yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan bahan alam, yaitu keramik, floor clay, kulit, dan getah nyatu. Namun pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari proses produksi kerajinan dari keramik dan floor clay. Perhatikan bagan berikut ini. Dari bagan dapat kita ketahui bahwa kerajinan keramik membutuhkan berbagai macam alat, bahan, dan juga teknik. Bahan utama yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan keramik adalah tanah liat. Sedangkan alat yang dibutuhkan ada beberapa macam. Yang pertama adalah butsir.
Butsir adalah alat yang terbuat dari kayu dan kawat atau logam yang digunakan untuk memotong, membentuk, atau mengurangi tanah liat yang akan dibentuk menjadi patung atau bentuk kerajinan lainnya. Yang kedua adalah rol kayu yang digunakan dalam memipihkan tanah liat. Yang ketiga adalah spons. Yang keempat kawat atau pemotong tanah. Yang kelima alat putar tangan. Keenam alat putar kaki. Dan yang terakhir adalah tungku pembakaran. Dan teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan keramik ada berbagai macam teknik. Yang pertama adalah teknik pijat tekan atau pinch. Yang kedua adalah teknik pilin atau coil. Yang ketiga, teknik lempengan atau slab. Yang keempat, teknik cetak. Dan yang kelima, teknik putar. Nah, mari kita pelajari berbagai macam teknik dalam proses pembuatan keramik. Teknik pijat tekan atau pinch adalah teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit, tekan, dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Pada slide ini sudah ditampilkan gambar proses teknik pinch. Teknik pilin atau coil adalah teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Nah, dari pilinan tersebut dapat dibentuk menjadi produk kerajinan yang diinginkan. Teknik lempengan atau slab adalah teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan tersebut biasanya digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Teknik cetak yaitu teknik pembentukan dengan bantuan alat cetak yang digunakan untuk memproduksi produk kerajinan keramik dengan jumlah banyak dan dalam waktu relatif singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama. Teknik cetak itu sendiri ada dua cara. Yang pertama adalah cetak kering dengan teknik tekan atau press, dan yang kedua adalah cetak basah dengan teknik cor. Pada slide ini sudah ditampilkan urutan gambar proses produksi cetak basah dengan teknik cor dan juga urutan proses produksi cetak kering dengan teknik press atau tekan. Teknik putar adalah teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar. Ada dua jenis alat putar, yakni alat putar tangan dan alat putar kaki. Pada gambar ditunjukkan urutan proses pembuatan keramik dengan teknik putar. Berikut ini saya tampilkan beberapa contoh produk kerajinan keramik. Yang pertama ini adalah produk kerajinan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti piring, cangkir, teko, bahkan asbak. Ada juga beberapa contoh yang biasanya hanya digunakan sebagai hiasan saja, seperti botol, guci, atau hiasan dalam bentuk bunga ataupun hewan. Bahkan berikut ini menunjukkan proses produksi floor clay di mana kita akan membutuhkan bahan, alat, dan proses pembuatannya. Nah, nanti kita akan simak pada slide berikutnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan dalam pembuatan kerajinan floor clay adalah tepung terigu, tepung tapioka, tepung sagu, lem putih, semprot clear, dan juga cat akrilik.
Sedangkan alat-alat yang kita butuhkan adalah baskom, mangkok, plastik, spatula, tripleks, dan sendok. Berikut ini ditampilkan proses pembuatan kerajinan flour clay. Yang pertama, semua tepung dicampur dan dilumuri dengan air. Kemudian adonan diaduk hingga kalis layaknya membuat suatu adonan kue. Adonan yang sudah jadi kemudian ditetesi warna makanan dan diaduk hingga rata. Nah, supaya teksturnya lebih halus, kalian pun bisa menambahkan sedikit minyak. Buatlah beberapa adonan dengan warna yang berbeda-beda. Dari adonan tersebut, kalian bisa membentuk kerajinan sesuai dengan selera kalian, bisa dalam bentuk boneka, bunga, ataupun gambar hewan yang dibentuk kemudian disemprot menggunakan semprot clear. Jangan lupa diberi gantungan jika kalian ingin membuat gantungan kunci. Untuk memperkaya wawasan kalian juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan flour clay dari berbagai macam sumber, bisa melalui internet seperti dari YouTube. Nah, berikut ini saya tampilkan beberapa contoh produk kerajinan dari flour clay berupa gantungan kunci dan tempelan kulkas yang belakangnya diberi magnet. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.